Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Masroh, NIM E2019-24, Prodi Ekonomi Syariah 2, mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis produksi, yang dimana satu atribut fisik dan nilai dalam produk, yaitu sebuah produk yang dihasilkan oleh produsen menjadi bernilai karena adanya atribut fisik, tetapi juga ada nilai atau value yang dipandang oleh konsumen. Misalkan bahan baku pembuatannya, kualitas keawetannya, bentuk dan desainnya. Barang yang memiliki atribut fisik sama belum tentu akan sama di hadapan konsumen karena ada perbedaan nilai yang ada dalam barang tersebut. Atribut fisik suatu barang pada dasarnya bersifat objektif, tetapi nilai yang melekat pada suatu barang bernilai subjektif. Jadi jelas bahwa suatu produk harus memiliki atribut fisik sekaligus berkah membawa maslahat. Dan yang kedua adalah input produksi dan berkah, yaitu kegiatan produksi membutuhkan jenis sumber daya ekonomi yang lazim disebut input atau faktor produksi. Faktor produksi atau input ini diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu satu input manusia atau human input, dan yang kedua input non-manusia atau non-human input. Faktor produksi Islam dengan ekonomi konvensional tidak beda. Itu faktor konvensional adalah 1. Faktor produksi tenaga kerja. B. Faktor produksi bahan baku. C. Faktor produksi keahlian atau skill. Menurut Al-Maududi dan Abu Saud, faktor produksi dalam Islam yaitu 1. Amal atau kerja, B. Tanah, C. Modal. Berkah merupakan komponen penting dalam maslahat. Jadi bagaimanapun dan seperti apapun klasifikasinya dalam input produksi. Input produksi atau faktor produksi. 1. Sumber daya alam seperti tanah dan bahan baku. Yang kedua, sumber daya manusia seperti tenaga kerja. Yang ketiga, kapital atau modal. Yang keempat, skill, kemampuan atau keahlian. 5. Teknologi seperti mesin. Dan yang ketiga, yaitu kemuliaan harkat manusia sebagai karakter produksi, yang dimana tujuan dari produksi untuk menciptakan maslahat yang optimum bagi konsumen atau manusia secara keseluruhan. Yang kedua, substitusi antar manusia atau tenaga kerja dengan kapital ada dua, yaitu 1. Substitusi yang sifatnya alamiah, yaitu penggantian tenaga kerja dengan faktor produksi lain yang terjadi secara alami. Dan yang kedua, substitusi yang dipaksakan, yaitu ketika melakukan proses produksi manual atau tenaga kerja dibutuhkan lebih dari satu. Dan yang keempat, eksplorasi dan pembentukan konsep produksi, yaitu nilai pokok produksi. 1. Amanah, yaitu salah satu nilai penting dalam Islam yang diturunkan oleh khalifah dan dijunjung tinggi. Yang kedua, profesionalisme, yaitu memiliki potensi dari bidangnya dan mampu meningkatkan kemampuan dalam bidang produksi. Dan yang ketiga, pembelajaran sepanjang waktu untuk efisiensi. Dan prinsip-prinsip produksi. 1. Dilarang memperdagangkan barang haram. Dan yang kedua, dilarang melakukan penimbunan dalam bentuk barang. Dan yang ketiga, dilarang melakukan kegiatan yang mengarah kezaliman. Dan yang kelima adalah produksi dengan modal tetap. 1. Fungsi produksi yaitu menunjukkan besar output dengan kandungan berkah. Dan yang kedua, produktivitas rata-rata terkait dengan produktivitas dari suatu output yang menunjukkan kemampuan satu unit input tertentu. Dan peningkatan dan penurunan produktivitas dapat meningkatkan nilai rata-rata produksi, namun di pihak lain meningkatkan tenaga kerja, ia menurunkan nilai produktivitas rata-rata tenaga kerja. Dan yang keenam, yang terakhir, implikasi konsep produksi Islam pada kegiatan produksi.
A. Penurunan input marginal. Ketika output produksi meningkat, maka penggunaan input juga meningkat. B. Efisiensi dan tingkat efisiensi penggunaan input, yaitu efisiensi merupakan tingkat penurunan dari marginal input karena penurunan marginal input ini terjadi akibat efek learning curve tapi tidak terus-menerus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.